Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan Fuji. Di video kali ini aku mau membahas nih sesuatu yang lagi genting-gentingnya nih buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an. Yaitu apalagi kalau bukan menikah atau karir. Nah, kali ini aku akan ditemani sama salah satu sahabat aku yang dia juga kelahiran 90-an, yang kita tuh masih sama-sama resah nih. Kita bakal ngebahas itu bareng sama sahabat aku. Kita undang aja ya langsung. Oke, langsung aja kita panggilin sahabat aku. Kawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkat doa Puji dalam keadaan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah ya, berarti selama ini doa gue manjur gitu ya. Iya benar. Ngomong-ngomong kan viewers gue belum tahu nih siapa nih ya sebelah gue. Kenalin nama, umur, sama aktivitas sehari-harinya tuh ngapain aja sih? Aduh, diundang Puji nih buat ngomongin apa kali nih? Anak generasi 90-an. Iya. Sebelumnya perkenalkan gue Febri Alamsyah. Kalau dipanggil biasanya Epoy aja lah. Epo. Kelahiran 97, lebih muda dari dia pastinya. Aktivitas sehari-hari ya tentu menikmati hidup lah. Gitu aja. Nikmatin hidup ya? Karena nggak ada sedikit pun hal yang nggak bisa kita nikmatin di hidup ini. Oh gitu. Kayak apa sih nikmatin hidup alanya Bung Febri? Apa Mas Febri? Apakah Febri nih biar akrab? Bung Epoy. Bung Epoy. Menurut Bung Epoy yang menyenangkan apa tadi, aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya yang bikin menikmati hidup. Iya, menikmati hidup. Ya apapun yang kita lakukan itu harus dinikmati. Misalnya ngempanin ayam, ya kan? Kasih makan burung. Wah, ada cita-cita banyak orang dah kalau kayak gitu hidup. Pakai sarung pagi-pagi kan, megang key spray nyemprotin burung. Cita-cita semua orang tuh kayak gitu tuh. Nah, boleh juga nih buat teman-teman yang pengen menikmati hidup ala Pokoknya kudu punya ayam sama burung, bener dah. Pokoknya hidup bahagia. Sama miara ikan aja tuh kan. Kalau ikan tuh fungsinya banyak banget Ji. Nih, kalau lu bengong begini kan sangka orang PA ya. Tapi kalau bengong depan akuarium, ya kan nyaru tuh. Padahal mah bengong, ya kan pikiran kemana. soalnya ya kan? lagi ngeliatin ikan. Iya. Oh bisa ya, itu kayak agak berkamuflase mirip Iya. bunglon gitu Bapak ya. Oke, nah nggak bakal panjang lebar nih. Aku pengen ngomongin untuk tema hari ini itu menikah atau karir. Nah, kalau aku bakal nanya 5 pertanyaan aja nih. Boleh. Pertanyaannya simpel banget. Nah, udah siap? Udah dong. Siap lahir batin? Iya, Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, menurut Bung Epoy, kalau untuk Bung Epoy tuh lebih milih untuk saat ini karir atau menikah? Karir atau menikah? Ini akhir-akhir ini nih, gue lihat di Instastory orang nikah, tunangan di umur-umur gue nih kan. Iya. Iya kan kondangan. Sama nih, mulu sama. tiap hari. Aduh. Jadi pengen kan. Sama, saya juga pengen gitu. Jadi kalau pertanyaan milih antara nikah atau karir, ya nikah kan butuh duit ya. Jadi butuh berkarir dulu supaya duitnya ada. Atau kalau misalkan duitnya udah ada, besok juga gue nikah. Begitu ya. Jadi iya, sekarang yang penting ada prioritasnya jodoh, ada uang. Nunggu apa lagi? Ya kan? Jadi prioritasnya untuk sekarang Nyari duit. oke, begitu. Jadi Karena katanya logika tanpa logistik lo gila. oh benar. Untuk Bung Epoy, untuk saat ini orang yang kelahiran 90-an nih bakal milih untuk berkarir nih. Dulu. Karir dulu. Jangan Nggak berkarir sekarang. doang. Maksudnya berkarir terlebih dahulu. Baru menikah Iya. gitu. Oke. Jangan habis nikah banyak utang. Oh, betul. Banyak kan gitu, yang penting seremoninya tapi pas realita hidupnya Jangan. gitu. Jadi jangan, lebih baik kayak sederhana tapi bisa untuk selamanya ya. Yang kita mampu untuk kita lakukan Oke, itu. that's right. Berarti itu ya teman-teman. Jadi kita harus karir dulu ya biar bisa menikah gitu. Lah iyalah, atau nikah dong sebenarnya gampang. Cuma kan nikah kan momen bahagia yang harus semua orang bisa merasakan kebahagiaan itu. Makanya butuh Gue duit. diundang nggak? Gue Hah? diundang nggak nanti? Undang atuh. Pakai seragam nggak? Pokoknya kalau misalnya gue kasih seragam gue rubuhin aja tenda gue dah. Oke, doain Supaya- aja semua Kak Febri rezekinya lancar ya Amin, teman-teman. amin. Lagi banget nih Kak Puji Iya. nih. Biar kan kita semuanya kalau Kak Febri senang, kita senang juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk gue seneng loh kalau dia nikah, kan seragam lumayan. Iya lumayan. Kita next question. Ini pertanyaan yang kedua. Jika kamu sudah settle nih secara ekonomi, target seorang Bung Epoy untuk menikah di umur berapa sih? Dikata besok gue ada duit ada jodohnya gue nikah besok.
Berarti Tapi, kalau settle ya tapi kan. Iya, yang penting udah aman gitu loh. Settlenya gimana sih? Ya, yang penting sih Punya rumah, kebeli mobil, ya kebeli kalau nungguin itu mah apa nikahnya gue kira gampang beli rumah. Terus jadi gimana nih yang settlenya biar bisa nikah? Iya, dipikirin maksudnya. Apa dipikirin doang nih? Enggak, dipikirin nih apa keuangannya udah cukup belum buat ngidupin orang gitu. Oke, I see gitu. Ya kan jadi. habis ngidupin orang kan ngidupin orang lagi. Eh, Anak Oh, maksudnya, iya, masa iya. bini lagi. Jangan tuh. Emang nggak mau punya banyak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Mereka punya istri mah satu. Iya, Satu di iya. Bandung, satu di Tangerang. Oh, Canda sayang. oh begitu, nggak apa-apa Enggak. bercanda. Pokoknya kalau udah ada jodohnya, udah nyaman, udah klik, terus untuk nikah juga udah siap secara finansial, terus juga ya namanya kita udah mau nikah pasti udah siap secara mental ya. Betul Yang tuh. penting mental. intinya tahu diri, lu bakal ngidupin orang, lu bakal hidup sama orang gitu. Ya nggak nargetin, misalkan tahun depan atau bahkan tahun ini juga ada rezekinya udah cukup, nikah lah. Cuman kayaknya kalau buat tahun ini mah rezekinya belum cukup. Makanya doain aja lah. Doain siapa tuh kan tiba-tiba ada bisnis langsung Nah. bergerak. Ya kan siapa tuh tiba-tiba sebelah gue ini jadi miliarder. Amin, ya amin, ampun. amin, amin. Kita doain aja buat keberkahan kita semua. Amin. Iya. Ini pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kira-kira kalau kamu ingin menikah, kamu perlu memilih pasangan atau menurut kamu pasangan yang ideal itu kayak gimana sih? Menurut versinya Kak Feby. Wah, memilih itu ya penting. Karena menikah itu kan bukan cuman nikah itu selesai. Betul. Nikah itu untuk menemani kita hidup sampai akhir gitu. Lu kenapa sering jadi gini? Nggak tahu. Iya, nggak apa-apa lanjut, nggak apa-apa. Pokoknya ya kita harus memilih sama orang yang membuat kita nyaman, yang komunikasinya juga lancar. Gue suka cewek pinter sih. Karena kalau cewek pinter kan senang sama pengetahuan. Nah kalau pengetahuannya banyak, jadi ngobrol tuh enak. Jadi kayak banyak pembahasan gitu loh, komunikasi Wawasannya juga. luas ya. Iya gitu. Terus misalnya ya pengetahuan kan penting juga. Misalnya kayak buat kita bisnis diajak. Jadi partner ya. Gitu. Partner hidup, partner kerja juga bisa tuh. Pokoknya yang ya, punya sopan santun, yang etikanya bagus, sama yang penting ya ngerti agama juga lah. Lebih prefer sama yang berhijab atau yang nggak berhijab? Pasti sih yang berhijab, karena supaya saya nggak repot-repot lagi menasehati supaya pakai hijabmu. Nah, jadi lebih kayak milih aja yang udah dari sana yang berhijab. Sebenarnya sih ya. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa ya, kalau misalkan dari yang belum sampai memakai kan lebih keren sebetulnya. Iya, jadi kan kayak motivasi istrinya Iya. juga dong, ya kan. Kayak gitu berarti itu salah satu yang kalau menurutnya Kak Epoy atau Bung Febri. Febri aja lah, Epoy udah Epoy mental aja lah. Ini pertanyaan yang keempat. Menurut kamu yang berhak memilih pasangan itu laki-laki atau perempuan dan alasannya kenapa sih? Ya yang pasti dua-duanya harus memilih lah. Pertama ya cowok harus memilih sesuai dengan pilihan hatinya, dan cewek juga harus memilih apakah dia benar-benar pilihan gue apa enggak gitu. Soalnya ada in the case nih, ada kasus nih, gue juga pernah ngalamin kalau perempuan tuh jangan banyak milih gitu. Udah perempuan lebih baik udah terima aja gitu, dan perempuan udah deh perempuan kalau kebanyakan milih nanti nggak dapet jodoh gitu. Tau nggak gitu lah. Udah gitu konsepnya ya? Iya, masa cewek nggak milih itu kalau ada orang lewat ngelamar dulu gimana? Iya. Makanya Kan. ya harus milih juga lah, misalnya ya sesuai sama keinginan lu ya kan. Nikah kan bukan cuma buat nikah doang kan, tapi juga buat menemani hidup lu sampai akhir gitu. Tuh, jadi intinya perempuan dan laki-laki boleh milih. Jadi Iyalah. jangan ada yang bilang perempuan jangan kelamaan milih atau jangan banyak pilih-pilih nanti nggak dapet jodoh. Jadi Tiba-tiba dilamar aki-aki mau lu. ya kan? enggak kan, makanya dari itu. Ini last question. Menurut kamu apa sih target karir kamu, sejauh apa kamu akan berkarir, dan masa puas tuh di titik kayak apa sih untuk seorang Kak Feby nih? Kalau karir sih nggak ada titik puas menurut gue. Misalnya selagi gue bisa usahain, ya gue bakal berusaha terus gitu loh. Akhirnya semakin banyak gue punya, semakin banyak gue bisa bantu orang. Ini itu sih. Tujuan gue ya emang pengen buat usaha, dan kalau ada usaha kan pasti menyerap tenaga kerja ya. Karena emang lagi sulit banget nyari kerja, dan gue merasa zaman pandemi kayak gini. ya gitulah. Semakin banyak kita punya, semakin banyak kita bisa berbagi. Jadi kayak itu titik puasnya Kak Feby itu kayak bisa nolong orang, itu Nah, titik puasnya ya. itu intinya. Tuh. Yang pertama jangan lupa tolong diri sendiri dulu dan keluarga. Betul. Itu yang paling penting. Jadi untuk Kak Feby itu kepuasan karirnya itu nggak bisa nolong banyak orang dan Betul. membuat orang semua banyak lebih produktif kali ya. Bermanfaat intinya mah. Iya gitu ya. Emang sih katanya kan lebih baik tuh manusia bermanfaat untuk orang lain. Iya, kalau hidup doang nggak bermanfaat buat orang lain gampang. That's right. Hidup aja.
Kasih buat dari Kak Febri nih pesan-pesan atau gimana ya buat teman-teman generasi yang lahiran tahun 90-an, kalau yang masih galau untuk menentukan karir atau menikah, menurut Kak Febri itu gimana sih pesannya nih buat teman-teman yang lagi nonton? Nyari duit itu harus, ya kan? Nyari Karena duit harus. logika tanpa logistik lo gila. Oh, logika tanpa logistik Lo jadi gila. lo gila. Makanya nyari duit itu harus karena untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya kan? Betul. Kalau menikah itu juga harus karena anjuran agama kan, menyempurnakan ibadah. Jadi jangan nikah nunggu punya duit, nikah kalau udah siap. Jadi kapan Bapak siap? Kalau punya duit. Teman-teman yang nonton yang lagi galau yang menentukan pilihan menikah atau karir nih, untuk teman-teman kelahiran tahun 90-an kayak kita gini ya kan, ya kalau kata Kak Febri ya udah settle ekonomi dulu gitu, Iya benar, karena baru kan menikah. nikah. Khusus buat laki-laki juga ya, terkhusus nih kan. Karena laki-laki kan ngidupin orang, Tuh. kudu punya penghasilan, kudu punya duit. Kalau kagak Iya. hidup dari mana lu? Jangan cuman tampang ganteng doang, dompet kosong, nggak Ya, asik kalau tuh. gua mah bagaimana mau doang, ganteng aja kagak. Iya, Kak Febri ganteng loh, yang setuju Kak Febri ganteng komen di bawah sini. Oke, segitu aja dari kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kita di bawah sini. Apa namanya Kak? Instagramnya? Febri Alamsyah _ Asik, mantap. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian buat bantuin kita biar aku semangat lagi nih buat bikin videonya. Bye bye, see you next video. Oh, Kakak boleh minum dulu kalau Iya haus, nanti. kita sambil Lu minum minum ini. deh. Kita minum, ini nggak ada Dibikinin sponsor. kopi nih. Gimana? Awkward banget. Bung Epoy, menurut Bung Epoy geli tau. Ini bakal gokut sih anjir. Wah nih sebenarnya kacau nih. Ini gara-gara ulang-ulang nih. Tadi gua belum bilang yang pintar segala macam belum ya? Iya nih buat Tapi dicek kayak gini belum. nggak apa-apa, lanjut aja gua. Ini ngomongnya tadi nih. Ulang berarti nih, iya kan? Udah deh, tadi kan udah tinggal 3. Udah. Nah, kelas. Bye bye. Laki banget gue ya, anjing gue demen nih gue kalau begini nih. Oke. Anjing gue demen nih gue kalau begini nih. Oke. Stop. Jangan-jangan gue yang belum di play nih.